Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan jangan lupa ya teman-teman, walau teman-teman di rumah saja, kalian harus tetap semangat untuk belajar. Jangan lupa sholat 5 waktu, sholat duha dan juga melaksanakan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Nah teman-teman, hari ini bertemu lagi dengan Usyuli. Kita akan melanjutkan materi bahasa Arab. Dan pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang cita-citaku. Nah, teman-teman, berbeda pada pertemuan sebelumnya, untuk kali ini kita akan belajar tentang bacaan terlebih dahulu. Bagi teman-teman yang sudah memiliki buku cetak yang dari sekolahan, silahkan dibuka bukunya halaman 46. Ini ada bacaan seperti ini. Oke. Nah, teman-teman perhatikan ya. Ustazah akan bacakan bacaan yang ada di halaman 46. Ismi Latif wa ana tilmidhun. Ana fil mustasfal an ma'a abi. انظر إلى ذلك الرجل هو طبيب اسمه سيد سالم أريد أن أكون طبيبا كسيد السالم اسمي آدم وأنا تلميذ أنا في الفصل الآن في الفصل الأستاذ اسمه سيد محمد نور يعلم الأستاذ الدرس السيد محمد نور أستاذ ماهر أن أكون أستاذ كسيد محمد نور. Nah itu bacaannya ya teman-teman. Bisa ikuti Ustazah juga. Coba teman-teman ikuti Ustazah. Kita baca bacaan ini. Ismi Latifun wa ana tilmidhun. Ana fil mustashfal ana ma'a abi. Asabanil humma. Unzur ila dhalika rajul. Wa tabibun. Ismuhu Sayyidu Salim. Uridu an akuna tabiban kasayyidi Salim. Ismi Adam. Wa ana tilmidhun. Ana fil faslil an. Fil fasli ustad ismuhu Sayyidu Muhammad Nur yu'allimul ustadu dars as-Sayyidu Muhammad Nur ustadu mahir uridu an akuna ustadan ka Sayyidi Muhammad Nur. Itu bacaannya. Kemudian setelah bacaan di sini ada beberapa kosakata yang mungkin nanti bisa membantu teman-teman sedikit mengartikan tentang bacaan tadi. Ismi. Yang pertama ismi. Ismi itu artinya namaku. Kemudian yang kedua al-mustashfa. Al-mustashfa itu artinya rumah sakit. Yang ketiga unzur. Unzur artinya lihatlah. Dan yang keempat ada uridu an akuna, aku ingin menjadi. Nah, kalau berbicara tentang cita-cita, pasti kita akan mengucapkan uridu an akuna, aku ingin menjadi ka, seperti. Ka itu artinya seperti. Itulah beberapa kosakata baru yang Ustazah rasa perlu Ustazah sampaikan untuk kita belajar mengartikan. Nah, berbekal dari kosakata ini, yuk kita bersama-sama terjemahkan bacaan ini. Nah, teman-teman perhatikan ya, kita bersama-sama menerjemahkan bacaan ini tentang cita-citaku. Ismi Latif. Ismi Latif. Tadi ismi artinya namaku. Namaku Latif. Ismi Latif. Namaku Latif. Wa ana tilmidhun.
Tilmidhun, tilmidhatun artinya murid atau siswa. Dan saya seorang murid. Ana fil mustashfa. Mustashfa itu artinya rumah sakit. Ana fil mustashfal an. An itu berarti sekarang. Saya berada di rumah sakit sekarang. Ma'a abi. Abi artinya ayah. Ma'a abi, bersama ayahku. Ana fil mustashfal ana ma'a abi. Saya ada di rumah sakit sekarang bersama ayahku. Unzur, lihatlah. Ila zalika rojulin. Zalika itu. Rojul laki-laki. Unzur ila zalika rojul. Lihatlah pada laki-laki itu. Huwa tabibun. Tabibun apa teman-teman? Kalau ada di rumah sakit berarti seorang dokter. Huwa tabibun. Dia seorang dokter. Ismuhu Sayyidu Salim. Ismi nama. Namanya Sayyid Bapak Salim. Namanya Pak Salim. Huwa tabibun. Dia dokter. Ismuhu Sayyidu Salim. Namanya Pak Salim. Uridu an akuna. Iya, aku ingin menjadi tabiban ka Sayyidi Salim. Tabiban dokter ka seperti Sayyid Bapak Salim. Uridu an akuna tabiban ka Sayyidi Salim. Aku ingin menjadi seorang dokter seperti Pak Salim. Itu ya. Kemudian paragraf yang kedua sama. Ismi Adam. Namaku Adam. Wa ana tilmidhun. Dan aku seorang murid. Ana fil faslil an. Fasli, kita sekolah ya, biasanya berada di kelas. Saya ada di dalam kelas sekarang. Saya ada di kelas sekarang. Fil faslil ustadzun. Di dalam kelas ada Pak Guru atau Ustadz. Ismuhu Sayyidu Muhammad Nur. Namanya Pak Muhammad Nur. Fil faslil ustadun. Ismuhu Sayyidu Muhammad Nur. Di dalam kelas ada Pak Guru atau Ustadz. Namanya Pak Muhammad Nur. Yu'allimul ustadud dars. Ustadz mengajar pelajaran. Yu'allimul ustadud dars. Ustadz mengajar atau Pak Guru mengajar pelajaran. As-Sayyidu Muhammad Nur Ustadun Mahirun. Al-Ustadu Mahirun. As-Sayyidu Muhammad Nur Ustadun Mahirun. Bapak Muhammad Nur seorang guru yang pintar. Mahir itu artinya pintar. Uridu an akuna ustadan ka Sayyidi Muhammad Nur. Uridu an akuna ustadan ka Sayyidi Muhammad Nur. Aku ingin menjadi seorang ustadz seperti Pak Muhammad Nur. Ya teman-teman, Ustazah ulangi dari awal. Ismi Latifun wa ana tilmidhun. Namaku Latif dan saya seorang murid. Ana fil mustasfal an ma'a abi. Saya berada di rumah sakit sekarang bersama ayahku.
Unzur ila dzalikar rajul. Lihatlah kepada laki-laki itu. Wa tabibun. Dia seorang dokter. Ismuhu Sayyidus Salim. Namanya Pak Salim. Uridu an akuna tabiban ka Sayyidis Salim. Saya ingin menjadi seorang dokter seperti Pak Salim. Ismi Adam wa ana tilmidhun. Namaku Adam dan aku seorang murid. Ana fil faslil an. Aku dalam kelas sekarang. Fil fasli ustadun. Dalam kelas ada Pak Guru. Ismuhu Sayyidu Muhammad Nur. Namanya Bapak Muhammad Nur. Yu'allimul ustadud dars. Ustadz atau Pak Guru mengajar pelajaran. As-Sayyidu Muhammad Nur Ustadun Mahirun. Pak Muhammad Nur seorang guru yang mahir. Uridu an akuna ustadan ka Sayyidi Muhammad Nur. Aku ingin menjadi seorang guru seperti Bapak Muhammad Nur. Kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman. Arti dari bacaan tentang cita-citaku ini. Dan ini kosakatanya juga bisa kalian hafalkan biar nanti kalian bisa mengartikan sendiri juga. Nah, selanjutnya di sini ada tata bahasa. Seperti biasa kita akan mempelajari tentang tata bahasa. Dan tata bahasa yang akan kita pelajari kali ini ada dua, yaitu tentang fi'il mudhari dan fi'il amr. Apa itu fi'il mudhari dan fi'il amr? Mari kita pelajari bersama-sama. Fi'il mudhari itu adalah kata kerja yang menunjukkan perbuatan yang dilakukan pada masa sekarang atau yang akan datang. Jadi pekerjaan yang sedang dilakukan oleh seseorang itu disebut fi'il mudhari. Contoh fi'il mudhari. Pertama, yaf'alu artinya bekerja, yaqra'u membaca, yaktubu menulis, yata'allamu belajar, yu'allimu mengajar, yanzuru melihat, yadkhulu masuk. Itulah beberapa contoh kata kerja yang disebut fi'il mudhari, kata kerja yang dilakukan sekarang ataupun yang akan datang. Untuk contoh kata kalimatnya belum kita bahas ya. Dan yang kedua yaitu tentang fi'il amr. Nah, fi'il amr adalah kata kerja perintah atau dalam bahasa Indonesia biasanya kita lebih familiar dengan kata perintah. Kata perintah dalam bahasa Arab itu disebut fi'il amr. Nah, contoh kata perintah itu ada if'al, bekerjalah. Nah, mohon maaf ya teman-teman, untuk di sini artinya masih kurang ya dari ustazah. Harusnya if'al, bekerjalah. Iqra, bacalah. Uktub, tulislah. Ta'allam, belajarlah. Alim, mengajari. Ajarlah, mengajarlah. Unzur, lihatlah. Udkhul, masuklah. Saya ulangi ya, mohon maaf sebelumnya karena ini kurang sesuai, ada kesalahan dalam penulisan arti dari fi'il amr ini. Yang pertama, if'al artinya kerjakanlah. Kemudian iqra, bacalah. Uktub, tulislah. Ta'allam, belajarlah. Alim, mengajarlah. Unzur, lihatlah. Udkhul, masuklah. Jadi di belakangnya kasih kata lah itu perintah. Contohnya, lihatlah, maka berarti kita sedang disuruh untuk melihat pada objek yang ditunjuk. Atau tulislah, biasanya ustazah suka memberikan perintah, tulislah. Nah, tulislah yang sudah dijelaskan oleh ustazah. Tulislah yang ada di papan tulis. Itu ya, unzur. Uktub, tulislah. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi itu adalah kata perintah. Nah, jadi hari ini kita sudah belajar yang pertama tadi tentang
bacaan, yaitu kita belajar membaca bahasa Arab. Yang kedua ada kosakata, kemudian kita juga sudah mengartikan bacaan. Dan yang ketiga kita belajar tentang tata bahasa, yaitu tentang fi'il mudhari dan juga fi'il amr. Nah, itu teman-teman untuk pertemuan kali ini Ustazah rasa cukup itu dulu ya. Silakan teman-teman bagi yang sudah mempunyai buku bahasa Arab bisa belajar melalui buku tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Ilal liqa'i, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.